Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Kenaikan pengunjung hotel selama libur Idul Fitri tidak hanya menjadi berkah bagi sektor perhotelan, namun juga sektor lain seperti resto, tempat wisata hingga pusat oleh-oleh. Ketua PHRI Kota Malang, Agus Basuki mengatakan, para pengunjung memiliki aktivitas untuk berwisata, kuliner hingga membeli oleh-oleh yang akan dibawa kembali ke kota asalnya. Keberadaan mereka selama sepekan di Kota Malang memberikan dampak bagi sektor usaha lain dan juga pariwisata Malang Raya. PHRI selalu mendorong pelaku usaha dalam bidang akomodasi dan wisata untuk bersinergi dalam memberikan pelayanan dan program bagi pengunjung selama musim libur Idul Fitri. Selama masa libur Hari Raya Idul Fitri, okupansi hotel di Kota Malang mengalami peningkatan hingga 80%. Peningkatan tersebut tidak hanya dinikmati oleh sektor perhotelan saja, namun juga sektor lain seperti pariwisata, pusat oleh-oleh, kuliner, dan jasa transportasi. Hal ini dilihat dari penuhnya berbagai resto dan kafe yang ada di Malang Raya, serta pusat oleh-oleh. Sektor UMKM juga mendapat keuntungan dari adanya libur selama Idul Fitri. Keberadaan pengunjung selama masa libur Lebaran memberikan efek berganda kepada sektor ekonomi lainnya di Malang Raya. Diharapkan kondisi ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan sektor industri kreatif lainnya. Selama Lebaran, di samping mereka kegiatan mudik dari luar kota itu mudik ke Malang, bertemu keluarga, tentunya berekreasi di tempat-tempat wisata yang ada di Kota Malang, bahkan di Malang Raya. Kemudian mereka juga menikmati wisata kuliner yang ada di Kota Malang. Juga menikmati, juga membelanjakan ya uangnya di tempat-tempat di mana tempat-tempat makanan khas, tempat-tempat produk-produk khas yang ada di Kota Malang. Ini tentunya berpengaruh besar terhadap perputaran perekonomian di Kota Malang. Selama libur Idul Fitri, pengelola hotel berusaha memaksimalkan layanan kepada pengunjung agar dapat menikmati suasana liburan di Kota Malang. Salah satunya dengan memberikan informasi mengenai berbagai destinasi dan event yang dapat dinikmati oleh pengunjung selama berlibur. Ketua PHRI Agus Basuki menjelaskan, PHRI mendorong kepada pengelola hotel dan resto agar memberikan informasi dan pelayanan terbaik agar pengunjung merasa puas dan kembali ke Kota Malang. PHRI Kota Malang mendorong agar momen libur Idul Fitri dapat dimaksimalkan oleh pengelola hotel dan industri pendukung lainnya agar kebangkitan ekonomi dapat terwujud. Setelah pandemi 2 tahun, pada tahun 2023, kenaikan pengunjung, wisata, dan perhotelan sangat terasa. Libur Idul Fitri selama sepekan merupakan momen yang tepat untuk mengenalkan kembali berbagai destinasi wisata dan ekonomi kreatif di Malang Raya. Kehadiran mereka dapat dijadikan sebagai momentum untuk membangkitkan kembali sektor ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, dan kuliner di Malang Raya. Melalui momen libur Idul Fitri diharapkan pengunjung dapat kembali untuk berlibur di Malang Raya. Selama Lebaran ini kami belum mendapatkan satu komplain yang berarti dan rata-rata mereka puas. Sudah tinggal di Malang, mereka dapat menikmati, mereka dapat bersukaria, mereka dapat melakukan suatu kegiatan mudik, mereka dapat melakukan kegiatan bertemu teman-temannya di satu hotel, kemudian dia menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh hotel, di restonya dan sebagainya, dan nampaknya sampai dengan saat ini para pengunjung itu happy menikmati Kota Malang.
Untuk mendukung kelancaran lalu lintas bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu, Polres Batu melalui pos pengamanan Pendem aktif melakukan patroli. Keberadaan di titik strategis pertigaan Batu, Kota Malang, dan Karangploso, pos Pendem memegang peranan penting untuk mengatur lalu lintas yang masuk dan keluar Kota Batu. Kapospam Pendem AKP Anton menjelaskan, petugas yang siaga di pos Pendem melakukan patroli guna melihat kondisi lalu lintas dan mengurai kemacetan yang ada. Hingga saat ini lalu lintas yang masuk ke Kota Batu masih ramai lancar. Pertigaan Pendem merupakan salah satu titik masuk kendaraan ke Kota Batu dari arah eksit tol dan Kota Malang. Pada masa libur Lebaran ini, Posko Pendem memegang peranan penting dalam mengatur kelancaran arus lalu lintas. Petugas yang berjaga pada operasi Ketupat Semeru Pos Pendem melakukan patroli untuk melihat kondisi lalu lintas dan mengurai titik kemacetan yang ada. Melalui koordinasi antar pos, petugas mendapatkan informasi mengenai arus kendaraan yang akan masuk dan keluar melalui pertigaan Pendem. Arus wisatawan yang masuk Kota Batu diperkirakan akan berlangsung hingga akhir pekan minggu ini. Untuk dari petugas kepolisian maupun dengan instansi terkait melaksanakan patroli salah satunya, kemudian melakukan alih arus, kemudian dilakukan one way satu arah dari Simpang 3 Bu Anyar di sisi sebelah barat pos Pendem ini mengarah ke Kota Batu, sehingga arus yang dari arah Karangploso maupun yang dari arah Kota Malang alhamdulillah bisa berjalan dengan cepat, tidak ada hambatan. Cuaca panas yang terjadi di Indonesia dalam beberapa hari ini belum masuk kepada panas ekstrim. Menurut Guru Besar MIPA UB, Profesor Adi Susilo, cuaca saat ini berkisar pada angka 37 derajat, belum masuk panas ekstrim. Hal ini berbeda dengan di negara lain yang cuacanya di atas 40 derajat dan masuk kategori panas ekstrim. Namun menurut Adi, terdapat beberapa hal yang harus diwaspadai, seperti pancaran sinar ultraviolet yang dapat merusak kulit. Dalam kondisi seperti ini, Adi berharap warga dapat melakukan mitigasi dengan aktif menjaga keseimbangan alam dan lainnya. Fenomena cuaca panas yang terjadi di Indonesia saat ini belum dapat dikategorikan dalam cuaca panas ekstrim. Hal ini karena panas yang ada masih kisaran angka 37 derajat. Dalam pandangan Guru Besar MIPA, Profesor Adi Susilo, saat ini ada suhu yang terperangkap sehingga memantul ke bumi dan menjadikan hawa panas melanda di daerah pantulan tersebut. Selain cuaca panas, paparan sinar ultraviolet juga menjadi hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat karena dapat membahayakan kulit manusia. Dari situ, maka itu kalau di kita itu masih belum se ekstrim seperti di India. Kita lihat itu di India sampai aspal saja mencair ya, di jalan itu aspal itu mencair. Nah itu sangat ekstrim sekali, sudah melebihi dari 40 derajat itu sudah seperti orang naik haji, saat naik haji saja itu. Jadi itu kita di India. Kita di sini paling sekitar berapa ini ya? Sekitar 36-37-an itu sudah cukup terasa cukup panas. Nah, ditambah juga dengan adanya terperangkapnya suhu atau panas tersebut, sehingga panas itu memantul saja di permukaan bumi. Juga adanya ini yang kita sering mendapatkan adalah ultraviolet sangat ganas pada hari-hari ini. Jadi ultraviolet itu adalah yang bisa merusak kulit, merusak kalau kita mata dan sebagainya. Guru Besar MIPA UB Profesor Adi Susilo meminta kepada semua pihak untuk mewaspadai adanya bahaya El Nino yang dapat melanda kawasan di Indonesia. Saat ini posisi Indonesia masih cukup aman dari bahaya El Nino, namun kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan iklim tidak boleh kendur. El Nino merupakan kelanjutan dari bahaya El Nina yang merupakan fenomena alam yang saling berkaitan. Perubahan iklim saat ini berjalan tidak menentu, sehingga tidak semua prediksi berbasis ilmiah dapat tepat sesuai dengan kenyataan. Fenomena El Nino merupakan kelanjutan dari El Nina yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Kedua fenomena ini merupakan siklus alam yang saling berkelanjutan dalam perubahan iklim global.
Saat ini perubahan iklim terjadi dengan lebih cepat dan sulit untuk diprediksi, sehingga kewaspadaan masyarakat perlu dijaga. Kewaspadaan tersebut dapat dibangun melalui edukasi yang tepat mengenai El Nino beserta dengan langkah mitigasinya, sehingga menghindarkan masyarakat dari pemberitaan yang tidak betul. Selain itu, juga dapat dibangun melalui kampanye masif mengenai kesadaran menjaga lingkungan, dari hal terkecil hingga besar untuk mencegah dampak perubahan iklim global yang dapat terjadi. Inilah fenomena panas sekarang. Fenomena panas yaitu berurutan aja, habis El Nina maka muncullah El Nino. Dan itu ya kita sikapi dengan dengan bukan biasa, tapi harus hati-hati saja gitu, karena ini bagi kita cukup ekstrim, mungkin bagi daerah yang lain masih belum se ekstrim dan tempat-tempat yang lain. Mungkin daerah Indochina, daerah India, daerah Pasifik yang daerah sana. Kita ini agak enak, lumayan relatif ke selatan, dan pada saat ini sebetulnya kalau kita lihat matahari itu masih di utara ini. Kita pada bulan-bulan Maret itu, saya ingat dulu waktu di Australia itu adalah musim-musim dingin, winter. Sehingga di sini pun juga akan sebetulnya musim dingin itu belum terlalu banyak radiasi matahari, karena kita ada 12 derajat di sebelah selatan sekitar itu. Sehingga kita masih cukup aman lah. Namun begitu, tetap kita perlu hati-hati. Hingga bulan Maret 2023, impor bahan baku dan bahan penolong masih mendominasi struktur impor Jawa Timur. Total impor bahan baku mencapai 77,39%, disusul dengan barang konsumsi dan barang modal. Ahli Madya Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Umar Syarifuddin mengatakan, hingga saat ini secara bulanan impor bahan baku dan penolong terus mengalami kenaikan, disusul barang konsumsi. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku industri Jatim untuk meningkatkan kualitas barang konsumsi agar dapat mengurangi nilai impor. Struktur impor Jawa Timur saat ini masih didominasi oleh bahan baku dan penolong dengan total mencapai 77,39%. Impor ini terus mengalami kenaikan secara simultan beserta impor bahan konsumsi dan bahan modal. Besarnya impor bahan baku menunjukkan aktivitas produksi di Jawa Timur sudah berjalan, namun juga menunjukkan besarnya peluang bagi industri lokal Jawa Timur untuk dapat memenuhi kebutuhan akan bahan baku dan bahan penolong. Potensi tersebut dapat mengurangi nilai impor Jatim dan mewujudkan kualitas industri yang lebih kompetitif bagi pasar global. Yaitu selama bulan Maret tahun 2023, impor Jawa Timur masih didominasi oleh bahan baku penolong, yaitu sebesar 2,02 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 77,39% terhadap total impor. Disusul barang konsumsi sebesar 407,66 juta US dollar atau 15,61%. Dan barang modal sebesar 182,95 juta US dollar atau sebesar 7%. Secara mantuman, seluruh golongan penggunaan barang mengalami peningkatan. Jadi golongan barang konsumsi mengalami peningkatan sebesar 6,64%, golongan bahan baku penolong mengalami peningkatan sebesar 47,26%,
dan barang modal mengalami peningkatan sebesar 49,66%. Eksekutif Mahasiswa UB bersiap untuk menjadi tuan rumah Musyawarah Kerja Nasional Forum Nasional Sosial Masyarakat yang akan berlangsung pada pekan pertama bulan Mei. Menurut Zidan, Menteri Sosial Masyarakat EMUB, pertemuan tersebut merupakan event nasional yang membahas berbagai isu penting nasional. Saat ini, Eksekutif Mahasiswa UB sedang mematangkan persiapan dan acara yang berlangsung selama 2 hari. EMUB optimis acara tersebut dapat berjalan lancar dengan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak internal dan eksternal UB. Universitas Brawijaya mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Musyawarah Kerja Nasional Forum Nasional Sosial Masyarakat yang akan berlangsung selama 2 hari pada pekan pertama Mei 2023. Untuk mempersiapkan Mukernas tersebut, EMUB sudah melakukan berbagai persiapan teknis dan taktis sesuai dengan rangkaian acara. Acara akan berlangsung di 2 lokasi, yaitu Gazebo Graden Wijaya dan Studio UB TV. Saat ini, panitia terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar acara tersebut dapat berjalan lancar. Mukernas ini merupakan forum nasional yang penting karena akan membahas berbagai isu dan juga memilih koordinator nasional yang baru untuk periode berikutnya. Acara dalam Musyawarah Kerja Nasional itu yang pertama di tanggal pertama waktu pendatangan peserta, itu peserta akan kita sambut dengan yang namanya Malam Keakraban. Yang mana malam keakraban ini kita sambut dengan budaya-budaya asli Malang, makanan khas, kemudian produk-produk asli dari Malang, Jawa, dan juga dari Universitas Brawijaya. Dan di lain itu, setelah tanggal 6 itu, ada rangkaian yang namanya opening ceremony. Di opening ceremony ini, kita juga mengundang dari stakeholder-stakeholder yang mana akan dibuka dengan Bapak Rektor sendiri, Rektor Universitas Brawijaya. Kemudian nanti akan juga ada sambutan sepatah dua kata dari Gubernur dan juga Kementerian Sosial Masyarakat di Indonesia, Kementerian RI di Indonesia. Sehingga nantinya momen ini menjadi momen sosial masyarakat yang mempunyai nilai dan mempunyai kebermanfaatan bagi seluruh mahasiswa bahkan seluruh masyarakat. Musyawarah Kerja Nasional Forum Nasional Sosial Masyarakat BEM se-Indonesia yang akan berlangsung di Universitas Brawijaya memiliki beberapa agenda penting. Salah satunya adalah pemilihan Koordinator Nasional Fornas Sosmas dan lokasi Mukernas ke-11 pada periode berikutnya. Menteri Sosmas Eksekutif Mahasiswa UB, Zidani, menjelaskan agenda penting tersebut nantinya akan dilangsungkan selama 2 hari di UB. Pemilihan ini penting untuk melanjutkan roda organisasi Fornas Sosmas agar dapat berkontribusi pada masalah sosial masyarakat di Indonesia. Mukernas Fornas Sosmas yang akan berlangsung di Universitas Brawijaya memiliki beberapa agenda penting. Selain sebagai pertemuan BEM se-Indonesia, ajang ini juga akan memilih koordinator nasional dan lokasi Mukernas pada periode selanjutnya. Pemilihan ini menjadi momen penting agar roda forum nasional tersebut dapat terus berjalan sesuai dengan misi dari forum nasional. Diharapkan dengan koordinator nasional yang baru, regenerasi dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam rangka dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi. Itu ada acara namanya sidang. Dari sidang pleno 1 sampai pleno 4 itu akan membahas mengenai ADART, kemudian laporan pertanggungjawaban dari tahun sebelumnya, pengurusan tahun sebelumnya, kemudian akan ada pemilihan koordinator nasional sosial masyarakat yang baru di tahun 2024, kemudian juga akan ditentukan tuan rumah Musyawarah Kerja Nasional lagi di yang tahun 2024 di 2024 untuk yang ke-11. Kemudian ada juga penentuan tuan rumah untuk tuan rumah acara ekspedisi nasional, yang mana dari ekspedisi nasional ini merupakan salah satu agenda dari Forum Nasional Sosma BEM se-Indonesia, yang mana itu menjadi sub-event dari forum ini sendiri. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Hoirunisa dan seluruh kru dan petugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.